Selamat siang untuk mahasiswa pengauditan 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Jadi di bab 2 ini kita akan membahas tentang piutang, di mana kita tahu piutang adalah aset lancar yang liquid nomor urut kedua setelah kas dan setara kas. Jadi kalau bisa kita lihat di Word ini, standar akuntansi keuangan itu menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Kalau piutang usaha itu berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi Ibu contohkan kalau untuk penjualan barang dagangan secara kredit itu jurnalnya adalah piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Nah, sedangkan kalau di jasa itu berarti piutang usaha di debit, kemudian di kreditnya adalah pendapatan. Oke, bisa dipahami ya. Ada perbedaan antara kalau kita menjurnal untuk perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Oke. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contohnya apa? Salah satunya, perusahaan punya deposito, kemudian dia mau mengakui pendapatan bunganya. Cut off 31 Desember, Ibu contohkan. Maka dia akan menjurnal piutang bunga di debit pada pendapatan bunga. Nah, piutang bunganya ini digolongkan di dalam neraca, itu masuk ke dalam piutang lain-lain. Jadi untuk tidak membuat spesifik di dalam neraca, maka dia masuk ke dalam piutang lain-lain. Ya, makanya nanti di dalam piutang lain-lain itu kalau kita lihat di CALK, catatan atas laporan keuangan, maka akan muncul seperti piutang bunga, atau mungkin lagi ada piutang karyawan, kalau seandainya perusahaan kasih pinjam uang ke karyawannya, kemudian ada mungkin piutang yang terkait dengan sewa, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan dari sisi lancarnya itu harus yang bisa ditagih dalam waktu sebenarnya sih kurang dari 1 tahun ya, bukan 1 tahun aja, tapi kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kalau kita ingat pada saat kita belajar pengantar akuntansi 1 itu batas kredit itu rata-rata adalah N/60. Kalau untuk yang dunia usaha sekarang mungkin N/45 atau N/30. Maksudnya adalah jatuh tempo penjualan kredit itu hanya maksimal sampai di 30 hari atau 45 hari atau 60 hari. Ya. Nah, jadi kalau untuk sampai 1 tahun itu sih sebenarnya mungkin bisa dikatakan perusahaan dagangnya mungkin bukan dagang sembako ya, atau bisa dikatakan mungkin seperti perusahaan pupuk. Kalau pupuk memang kan bisa dikatakan jangka waktu untuk perusahaan perkebunan itu pada saat panen juga agak lama. Jadi maka jika kamu
menjadi accounting di bagian perusahaan pupuk, maka itu akan wajar-wajar saja jika piutangnya itu sampai di 60 hari. Ya, masih dikategorikan lancar maksud saya. Tapi tidak bisa disamakan dengan perusahaan dagang untuk manufaktur makanan, food and beverage ya. Itu biasanya kalau untuk makanan dia paling maksimal itu memang di 30 hari. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang contoh dari piutang lancar ya. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang. Piutang usaha itu kalau perusahaan jasa, piutang dagang kalau perusahaan dagang. Nah, kemudian wesel tagih. Nah, ingat wesel tagih itu adalah berbentuk piutang juga, tapi dia berbunga. Kalau piutang usaha dia tidak ada bunga. Jadi dalam artian di sini ya seperti utang piutang biasa yang dia pakai jangka waktunya yang Ibu bilang tadi, N per 30 atau N per 45 atau N per 60 ya. Kalau wesel tagih dia itu biasanya punya jangka waktu sampai 3 bulan atau 4 bulan. Kenapa? Dia punya bunga. Bunga atas katakanlah uang yang kita pinjamkan atau barang yang kita jualkan. Jadi berbunga dia. Nah, kalau piutang pegawai itu berarti kita memberikan pinjaman kepada pegawai. Biasanya pegawai tetap ya yang akan mendapatkan pinjaman. Piutang bunga itu berdasarkan dari wesel tagih tadi atau deposito, di mana kita mau mengakui. Biasanya piutang bunga ini terjadi karena pengakuan atas pendapatan bunga. Oke. Kemudian uang muka. Uang muka sama uang jaminan sebenarnya beda-beda sedikit. Bedanya adalah gini, kalau uang muka itu biasanya kalau kita seperti DP rumah, ada uang muka, kemudian seperti kita mau membeli satu barang, contoh kayak kita mau beli emas gitu ya, kita mau beli 5 gram tapi kita kasih uang muka dulu karena kita belum ada ready uangnya. Nah, jadi ada pakai uang muka. Kalau uang jaminan itu maksudnya adalah seperti uang yang dijaminkan untuk kita bisa mendapatkan satu barang. Jadi ini biasanya adalah rata-rata perusahaan distributor ya, distributor rokok. Itu biasanya mereka harus ada uang jaminan. Jadi uang yang ada di rekening, anggap saja uangnya itu ada 100 juta. Nah, itu uang tidak boleh diganggu gugat. Itu semacam uang jaminan. Jadi bukan uang kas dan setara kas itu, tapi uang jaminan. Di mana distributor akan selalu diberikan suplai barang sesuai yang disepakati, ya. Kemudian kalau untuk piutang lainnya sama allowance for bad debt. Oke, allowance for bad debt ini adalah penyisian piutang tak tertagih, ya. Jadi intinya kalau perusahaan menggunakan allowance for bad debt, berarti dia menggunakan metode kehati-hatian. Dalam artian sebenarnya kalau allowance for bad debt ini belum tentu piutang itu tidak tertagih, tapi dia sudah menyisihkan bahwasannya piutang tersebut mungkin tidak tertagih. Ya, itu berdasarkan apa? Kalau untuk allowance ini berdasarkan dari perusahaan tersebut melihat bagaimana kriteria-kriteria debiturnya. Ya, jadi persentase dari allowance ini sebenarnya ketentuan dari setiap perusahaan beda-beda. Ya, nanti mungkin saya akan singgung di praktek pengauditan 2 untuk masalah allowance for bad debt-nya. Nah, sekarang kita masuk ke langsung saja ke sini. Tujuan pemeriksaan dari piutang.
Pertama, eh, selalu ingat masalah pengendalian internal. Oke, pengendalian internal atas piutang. Piutang terjadi karena ada transaksi penjualan, kemudian eh, piutang itu sendiri dan penerimaan kasnya kalau ada pelunasan piutang. Oke, jadi untuk transaksi-transaksi ini kalian harus tahu jurnalnya dulu. Atau kalau misalnya untuk pengendalian internalnya adalah yang pasti pada saat transaksi penjualan ini adalah faktur penjualan yang kita lihat. Oke, faktur penjualan. Untuk faktur penjualan, kalau tunai pasti akan kita berikan warna putihnya kepada customer. Tapi kalau seandainya piutang, maka tidak mungkin kita kasih yang warna putih fakturnya. Oke, kalau minimal faktur itu rangkap 2. Itu untuk toko-toko biasa. Tapi kalau untuk sudah perusahaan besar, berarti biasanya minimal rangkap 4. Seperti kayak kalian bayar uang kuliah ya. Nah, jadi di sini internal control yang perlu kita lihat adalah bagaimana alur ataupun SOP, tapi katakanlah ya bahasa sederhananya adalah alurnya, bisa terjadi penjualan kredit. Jadi ini kembali lagi sebenarnya kalian harus memahami sistem informasi akuntansi, ya, yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Nah, yang nomor 2, kita harus memeriksa validity atau validitas keabsahan dan autentik ya dari piutang tersebut. Kenapa? Karena begini, yang namanya faktur itu valid dan autentik, yang dinamakan faktur penjualan kredit itu valid dan autentik jika ada tanda tangan. Ya, tanda tangannya siapa saja? Yang pertama tanda tangannya adalah customer, tapi sebenarnya bukan customer duluan yang tanda tangan. Biasanya yang paling pertama tanda tangan adalah bagian gudang. Gudang sudah sudah menyerahkan barang ke bagian pengiriman barang. Ya, jadi intinya departemen itu beda-beda. Bagian pengiriman barang dengan gudang itu beda orangnya. Nah, maka gudang dan pengirim barang ada semacam surat serah terimanya juga, dan di apa namanya faktur penjualan kredit itu seharusnya ada tanda tangan dari pihak gudang yang menyatakan bahwasanya barang itu udah pas gitu ya, yang dikeluarkan dari gudang itu sudah pas sesuai dengan fakturnya. Oke. Pada saat pengiriman barang, maka si pengirim barang tersebut harus minta tanda tangan customer menyatakan bahwasannya barang yang diantarkan itu memang sudah pas, sudah cocok. Nah, baik dalam kuantitas, baik dalam jenis, kemudian bonus yang diberikan mungkin. Jadi customer itu harus menandatangani menggunakan nama, kemudian ada stempel, nah itu baru valid. Kenapa harus ada tanda tangan dan stempel? Karena kalau cuma ada tanda tangan aja, nggak ada stempel, itu bisa diragukan kevalidannya. Ya. Kemudian karena ini penjualan kredit, maka bondnya yang akan diberikan ke customer itu adalah biasanya warna merah atau warna kuning. Beda-beda masing-masing perusahaan, ya. Jadi untuk melihat hal ini, itu biasanya setelah pengirim barang sampai ke perusahaan, maka nanti diberikanlah bond faktur tersebut ke bagian piutang.
Nah, bagian piutang akan menginput jurnal dan kemudian dia akan memberikan itu ke bagian pengontrolan, ya. Ada bagian pengontrolan dan di mana di situ nanti akan ditandatangani bahwasannya sah atau tidaknya bonfaktur tersebut atas penjualan kredit. Oke. Autentik, keautentikannya ya itu tadi, salah satunya dia harus perusahaan harus lebih teliti untuk masalah tanggalnya, kemudian kapan jatuh temponya, kemudian harga barangnya sudah pas atau tidak, ada diskonnya atau tidak, kemudian salah satunya adalah tanda tangan dan stempel tadi, ya. Jadi untuk memeriksa yang ketiga adalah masalah collectibility, yaitu kemungkinan tertagihnya piutang tersebut. Oke. Nah, jadi di setiap akhir bulan itu akan dihitung kira-kira berapa persen yang harus dibuat oleh perusahaan untuk penyisian piutang tak tertagih. Tapi tidak semua perusahaan melakukan ini, ya. Kalau ada perusahaan yang menggunakan metode penghapusan langsung, maka dia tidak akan menggunakan metode penyisian piutang tak tertagih. Jadi ada dua metode untuk masalah piutang tak tertagih. Yang satu adalah melakukan penyisian, yang satu lagi adalah melakukan penghapusan secara langsung. Oke. Nah, saya akan jelaskan lagi tentang yang keempat, mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat, ya, yang timbul karena pendiskonan wesel tagih. Ini cerita tentang wesel tagih. Oke. Bukan pendiskonan, pendiskontoan. Oke. Kemudian yang kelima, apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, jadi itu nanti mungkin akan jadi PR sama kalian, ya. Untuk prosedur pemeriksaan piutang usaha, yang pertama adalah pahami dan evaluasi internal kontrol, karena masing-masing perusahaan punya bentuk internal kontrol yang berbeda atas transaksi penjualan yang berkaitan ke piutang dan penerimaan kas. Nah, kemudian seperti biasa kita harus buat top schedule dan supporting schedule untuk piutang pertanggal neraca. Nah, ini ada yang namanya aging schedule. Aging schedule ini adalah salah satu metode dari penyisian piutang tak tertagih, di mana kita menggunakan yang namanya umur piutang. Ya, kita menghitung berapa persen umur dari piutang tersebut. Dari situlah kita bisa tahu persentase yang akan dibuat, berapa yang harus disisihkan. Oke. Kalau dari pengalaman saya yang kemarin mengaudit di bank, itu istilahnya adalah CKPN, ya. Jadi di situ dilihat bahwasannya berapa banyak kredit yang kira-kira macet. Nah, berapa besar yang sudah disisihkan CKPN-nya, berapa besar yang disisihkan CKPN-nya, maka kalau seandainya kurang, seharusnya berarti harus ditambahin. Jadi istilahnya kayak begini, misalnya kalau allowance yang sudah dibuat atau di jurnal, yang sudah di jurnal dari allowance ini kan beban penyisian piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Oke. Jadi kalau sudah katakanlah di awal bulan sudah ada pencadangan sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir bulan ini kita sudah hitung ternyata kurang penyisihan yang harus
yang harus dibentuk adalah sebesar misalnya 1.200.000, maka kita harus menambah kembali pembebanan atas piutang tak tertagih. Maka kita harus jurnal lagi beban penyisian piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih sebesar 200 juta. Nah, begitulah untuk masalah piutang tak tertagih ini. Jadi yang keempat, kita harus menghitung kembali untuk mengecek keakuratan ya, masalah aging schedule. Banyak yang harus diperhatikan di sini sebenarnya ya. Nah, konfirmasi itu yang paling penting ya. Konfirmasi, karena konfirmasi ini adalah salah satu bentuk di mana auditor dapat meyakini bahwasannya memang piutang itu adalah valid dan valid dan otentik, kepemilikannya memang benar-benar ada, milik perusahaan, bukan penjualan fiktif yang dibuat oleh perusahaan. Oke. Jadi konfirmasi ini, ingat ya, surat yang diberikan perusahaan ya ke customernya dengan format yang dibuat oleh auditor ya. Format pertanyaan, angka itu auditor yang buat, tapi kepala suratnya harus kepala surat perusahaan. Oke. Jadi jawaban dari konfirmasi tersebut harus dikirim oleh customer ke kantor akuntan pabrik atau ke auditornya ya. Nah, di sini kita juga harus memeriksa buku kas, penerimaan kas ya, khusus untuk penerimaan kas yang terkait terhadap penagihan. Oke. Karena di sini biasanya banyak terjadi fraud juga ya. Kalau untuk wesel tagih ada yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Jadi kalau didiskontokan tuh maksudnya adalah wesel tagih itu bisa dijaminkan di bank untuk kita minjam uang ya, atau bisa juga sebenarnya salah satunya juga wesel tagih itu bisa dijual. Oke. Tapi jarang terjadi sih kalau untuk di beberapa perusahaan yang ada yang masih berbentuk PT non TBK ya. Di sini, nah ini juga perlu yang namanya sales cut off. Nah, sales cut off ini maksudnya begini. Ini yang paling sering terjadi. Kita harus tahu tanggal berapa penjualan itu boleh diakui. Contoh misalnya begini. Penjualan tanggal terbit fakturnya 28 Desember 2019. Nah, FOB destination. Oke, FOB destination. Kemudian si accounting sudah jurnal piutang dagang pada penjualan. Nah, kalau sudah di jurnal seperti itu, maka sebenarnya kalau bisa dikatakan accountingnya harus konfirmasi terlebih dahulu sebelum dia melakukan penjurnalan. Kenapa? Karena syarat dari pengiriman adalah FOB destination. Kalau FOB destination itu kan berarti maksudnya begini, biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Jadi dalam artian barang harus sampai dulu ke customer, baru boleh diakui sebagai penjualan. Jadi kalau seandainya baru nyampe nya tanggal 2 Januari 2020, maka penjualan tersebut sebenarnya bukan penjualan tahun 2019, tetapi itu adalah penjualan di tahun 2020.
Ya. Kalau seandainya dia pakai FOB, shipping point, ya, barang begitu keluar dari gudangnya penjual, barang begitu keluar dari gudang kita, maka si pembeli ambil sendiri barangnya. Jadi kalau kita hanya istilahnya keluarkan barang dari gudang, udah bisa diakui sebagai penjualan. Maka kalau FOB-nya tadi shipping point, penjualan tersebut bisa diakui di tahun 2019. Nah, jadi banyak yang harus kita pahami untuk masalah cut off ini sendiri, ya. Oke. Terus untuk notulen rapat itu harus diperiksa kita baca juga untuk surat-surat perjanjian, termasuk terhadap bank juga, konfirmasi bank, dimana biasanya juga kalau untuk perusahaan-perusahaan besar transaksinya bukan kalau misalnya untuk dalam hal penagihan itu mungkin ditagih tidak seperti penagihan secara tunai, mungkin auto debit atau mungkin berbentuk via dari bank lah intinya. Jadi itu juga perlu harus kita periksa, ya. Penyajian piutang di neraca itu harus sesuai dengan SAK, ETAP atau IFRS. Kemudian bisa selanjutnya yang paling terakhir baru bisa ditarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Oke. Untuk tugasnya kali ini yang teori, saya minta kalian cari untuk piutang itu adanya di PSAK nomor berapa. Oke. Kemudian coba baca di PSAK tersebut piutang lain-lain yang tergolong dengan piutang lain-lain itu apa-apa saja. Ya. Kemudian baca kembali di PSAK tersebut untuk masalah piutang yang tidak tertagih. Untuk masalah piutang yang tidak tertagih itu pernyataan di SAK menyatakan apa saja, ya. Saya pikir itu saja tugasnya, tak usah banyak-banyak. Yang penting dikerjakan, ditulis tangan pada kertas, folio atau A4 terserah, kemudian difoto dan di email ke saya. Untuk akhir kata, saya harap kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian, imunitas tubuh harus fit supaya tidak terkena dengan wabah yang saat ini beredar, ya. Jangan pulang kampung, saya minta kalian jangan pulang kampung. Ikuti saja perkuliahan online kita. Tinggal 2 minggu laginya kita bisa tatap muka, ya. Tugas dikumpul di hari Rabu jam 24.00. Saya tunggu tugasnya karena tugas tersebut menentukan kehadiran kalian di perkuliahan. Jangan sampai terlambat, ya. Untuk atensinya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, kerjakan tugas. Selamat sore.